Tapi perjalanan yang cukup panjang diawali dengan perjalanan yang relatif singkat, tidak lebih dari 6 bulan proses itu. Kemudian terjadi perubahan-perubahan yang menurut kami terlalu drastis yang dilakukan oleh ketua, sama dengan Pak Nono, yang mencoba untuk bagaimana memotivasi anggota DPD untuk ikut gabung bersama-sama dalam melakukan visi yang sebetulnya bertentangan dengan komitmen dan semangat kolektif periode 2019-2024. Saya kira teman-teman pasti tahu bahwa kita dalam proses itu kemudian ada memaksakan untuk DPD dengan konsep kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memaksakan untuk 0% dalam Pilpres, ikut menggugat di MK, karena beliau kepingin untuk menjadi presiden. Ini awal mula. Jadi kejadian yang kemarin itu bukan serta-merta, tapi ini akibat dari satu sebab yang berkepanjangan. Kemudian sistem dan manajemen yang keliru yang dibangun oleh pimpinan, yang terkesan serba otoriter dan terlalu memikirkan kepentingan status quo yang mereka bentuk, mereka sudah rancang itu, dan ini mencoba untuk mempertahankan kekuasaan di periode 2028. Nah, dari incumbent yang ada sekarang, dan jumlahnya 68, itu mayoritas karena dengan kesadaran kolektif dan objektif, serta tujuan awal visi untuk mengabdi sebagai representasi dari daerah masing-masing, melakukan gerakan-gerakan perubahan yang tidak sesuai dengan keinginan kelompok-kelompok yang sekarang ini, yang notabene adalah minoritas. Dan ini berkelanjutan sampai kurang lebih 1 tahun, lebih dari 1 tahun, muncul ide dan gagasan bagaimana mencoba untuk merubah tata tertib dari sistem yang sudah ada di dalam tatip dengan sistem supil menjadi paket. Dengan berbagai macam cara yang mereka mencoba untuk menggagas dan melakukan strategi-strategi itu, tetapi begitu menyampaikan kepada forum, maka resistensi makin berkembang. Nah, nanti mengenai hal-hal teknis mengenai persiapan itu, kebetulan Pak Hasan Basri ini adalah wakil ketua dari Pansus Tata Tertib. Jadi bukan alasan serta-merta kita melakukan perlawanan, tetapi ini sudah satu proses panjang yang memang akhirnya dia muncul ke permukaan, dan itu kami sudah prediksikan. Saya ingin sedikit memberikan ilustrasi fakta aja. Kebiasaan di dalam setiap paripurna, 1 hari sebelumnya itu ada rapat pimpinan, kemudian dilanjutkan dengan rapat panitia musyawarah yang membahas tentang agenda-agenda yang akan dibicarakan di dalam paripurna. Dalam sejarah perjalanan 5 tahun, saya sebagai Panmus, baru pertama kali kemarin, hari Kamis yang biasanya agenda itu Panmus itu setelah rapat pimpinan 1 jam, menyepakati, membaca surat-surat yang masuk dan lain sebagainya, kemudian menetapkan jadwal hari Jumat. Tapi kemarin hari Kamis itu rapat Panmus dari jam 1 siang sampai dengan jam setengah 10 malam. Ini dalam sejarah, lebih dari 7 jam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perbedaan prinsip tentang tatip itu sendiri. Ini jadi berkepanjangan sampai akhirnya dinamika yang mencuat, dan banyak hal-hal yang kalau kita buka itu
saya mencoba untuk menjaga kewibawaan lembaga, untuk tidak membuka aib orang per orang. Dan kita sudah sampaikan, terutama saya sendiri, bahwa kalau tidak bisa kita selesaikan pada hari itu, hari Kamis, maka akan berdampak pada hari Jumat. Dan itu ternyata terbukti. Untuk itu saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah konsisten mengikuti itu dari pagi, dari awal sampai dengan terakhir, dan pemberitaan sampai dengan hari ini masih terus bergelora. Mudah-mudahan harapan kami dari kelompok perubahan ini, jadi ada dua kekuatan sekarang, kelompok status quo dan kelompok perubahan. Harapan kami dengan dukungan dari teman-teman semua untuk bisa memberitakan berbagai macam persoalan dinamika, terutama substansi persoalan yang nanti disampaikan oleh Saudara Hasan Basri dan Saudara Membrok. Ini bisa mengantar kita, kemudian memberikan pemahaman yang lebih objektif kepada publik, terutama kepada senator-senator yang baru terpilih. Karena yang sekarang terpilih itu jumlahnya mayoritas cukup signifikan. Yang mereka selama ini terintimidasi, terprovokasi oleh ulah status quo yang seakan-akan memberikan satu kepastian kepada mereka dengan berbagai macam tekanan-tekanan dan janji-janji yang sebetulnya itu tidak mungkin terjadi karena lembaga ini memiliki sistem, mekanisme, dan manajemen yang mengatur itu semua. Tetapi dengan kejadian kemarin, maka hampir sudah terbuka terutama kepada senator-senator yang baru terpilih untuk lebih membuka wawasan mereka, melihat sampai sejauh mana leadership daripada kepemimpinan periode sekarang ini dalam menata, mengelola, dan mengantar lembaga ini selama 5 tahun yang notabene kami kehilangan dan mengalami degradasi yang cukup panjang, terutama bagaimana membangun komunikasi mitra yang positif dengan pemerintah, karena itu diatur dalam konstitusi bahwa kami adalah representasi daerah yang menjadi mitra yang senantiasa bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan proses-proses pembangunan bangsa ke depan sesuai dengan cita-cita bangsa kita sendiri.